ketika kita menikmati karya seni, apa yang dirasakan? Itu dulu. Jadi ketika Anda terkoneksi dengan karya itu, terkoneksi artinya secara emosional. Misalnya, kok saya takut ya lihat lukisan ini. Kok saya senang ya lihat lukisan ini. Kok saya panas ya lihat lukisan ini. Kok dingin ya, kok saya teringat sesuatu ya. Sebenarnya keberhasilan sebuah karya seni, terutama lukisan, itu ada di situ. Dimanapun kondisi dan apapun itu, kesenian akan selalu tumbuh dan berkembang. Tanpa ada konflik sosial, tanpa ada problem, tanpa, bahkan bisa dibilang tanpa ada keindahan pun. Artinya bahwa kesenian itu bisa muncul dari rasa dan jiwa tadi sebenarnya. Mas Eko Nugroho. Pagi. Selamat datang di Gutok, Mas. Terima kasih. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi ini sebelum kita nanti ngobrol, biasanya di Gutok tuh di awal ada kuis, Mas. Oke. Pengetahuan tentang Indonesia, namanya kuisnya Trivia Indonesia. Oke. Jadi nanti aku akan nanya soal pertanyaan tentang Indonesia, bisa geografi, bisa sejarah, bisa biologi, macam-macam lah. Yeah. Terus nanti pertanyaannya ganda. Nanti tak tanya, Mas Eko jawab 5 pertanyaan, baru nanti kita review seberapa Indonesianya Mas Eko ini. Oke. Oke, Mas. Oke, siap. Yang pertama, habitat alami badak Sumatera di mana kecuali A. Aceh, B. Batam, atau C. Lampung? Batam. Oke, kita kunci. Berikutnya, jumlah pulau yang ada di Indonesia itu lebih dari 20.000. Ini benar atau salah? Oh, salah. Yakin banget. Yang ketiga, kalau Serambi Mekah itu Aceh, nah kalau Serambi Madinah itu di mana? A. Gorontalo, B. Padang, atau C. Demak? Demak. Oke. Berikutnya, jalan tol pertama di Indonesia adalah Cipularang, Jagorawi, atau Purbalenyi? Jagorawi. Yang terakhir, manakah bangunan-bangunan di bawah ini yang paling terakhir dibangun? A. Istana Tampak Siring, Bali, B. Gedung Sate, Bandung, atau C. Lawang Sewu di Semarang? Istana Tampak Siring. Oke. Kita review. Oke. Yang pertama tadi, habitat alami badak Sumatera kecuali. Tadi jawabnya Batam. Benar, Mas. Kalau di Aceh sama Lampung tuh ada Taman Leuser, sama kalau di Lampung tuh ada juga di situ. Habitat aslinya di situ. Batam nggak ada. Oke. Terus jumlah pulau yang ada di Indonesia ini yakin banget tadi. Salah. Di Indonesia itu sejauh ini tercatat 17.024 pulau. Tetap banyak tapi ya. Tetap banyak. Ya. Ya. Serambi Mekah itu di Aceh. Kalau Serambi Madinah itu tadi jawabnya Demak. Demak. Salah, Mas. Yang benar Gorontalo. Oke. Baru tahu. Iya, Gorontalo. Salah satu. Jalan tol pertama di Indonesia, tadi jawab Jagorawi ya? Oh, iya. Benar, Mas. Oke. Itu dibangun tahun 1978, tol pertama di Indonesia. Yang terakhir, bangunan yang paling terakhir dibangun, tadi jawab Tampak Siring. Benar, itu Tampak Siring itu tahun 57. Kalau Gedung Sate 1920, Lawang Sewu itu 1904. Lumayan. Salah cuma satu. Lumayan. Ya, lumayan lah. Lumayan Indonesia. Jadi nanti kalau pas pameran ke luar negeri nanti pertanyaan gitu tak. Oke. Mas Eko Nugroho lahir di Jogja, sekolah juga di Jogja, sampai kuliah di Jogja dan berkarir di Jogja juga. Nanti kita akan ngobrol nih aku nanya beberapa opini nanti Mas Eko seperti apa. Tapi ini pastinya terkait kesenian. Oke. Seni rupa khususnya. Ya. Pertanyaan mungkin semoga nggak bosan jawabnya ya. Cerita singkat berkenalan dengan dunia seni rupa itu dulu awalnya seperti apa? Berkenalan secara sadar, ya. Berkesenian. Kalau secara sadar bahwa saya suka sekali menggambar atau berkarya seni itu SMP sebenarnya. Sadar bahwa saya dibilang teman-teman, oh kamu pintar gambar gitu. Nah, dari situlah saya
menyukai menggambar karena dari dulu memang saya suka komik, baca komik, gambar juga gambar tokoh-tokoh komik. Jadi waktu SMP itu dibilang, oh kamu pintar gambar ya gitu. Nah itu kalimat pertama yang saya merasa, oh saya suka menggambar gitu. Tetapi ibu saya pernah bilang, saya ini selalu bikin repot kalau waktu kecil, waktu TK ya, atau sebelum TK katanya. Jadi selalu mengotori tembok tetangga. Jadi saya cari kreweng apa ya, pecahan batu bata gitu, pecahan genting. Terus saya orek itu tembok orang tuh, karena iya, jadi kayak dicat putih gitu. Terus saya suka ngorek-ngorek waktu itu. Nah, yang sering dapat teguran malah ibu saya, bapak saya, keluarga saya gitu ya. Artinya, iki anaknya gaya reget omahe wong misalnya gitu. Nah, waktu itu memang indikasi gambar-gambar itu udah dari kecil. Tapi saya nggak sadar waktu itu, belum sadar bahwa aktivitas saya senakal itu waktu itu. Jadi kalau nggak tembok, biasanya halaman rumah orang yang halamannya luas, tanah gitu, setelah disapu bersih itu rapi. Nah, saya gambarin di tanah itu. Ya, yang rata itu terus saya gambarin di situ. Apapun itu saya gambar itu. Ya, itu yang juga sering dikomplain sama tetangga. Tapi komplainnya ke orang tua waktu itu. Baru tegurannya dari orang tua. Jadi insting menggambar yang dibilang itu kesenian gitu. Dari dua hal itu. Secara sadar, saya sadar ketika dibilang, oh kamu pintar gambar, itu SMP. Tapi ibu saya bilang sejak sebelum sekolah TK pun saya suka ngorek-ngorek tembok. Tapi waktu itu memang belum sadar ini menggambar gitu enggak. Cuma suka sekali menggoreskan sesuatu. Dari orang tua, dari bapak atau ibu ada turunan seniman? Enggak ada. Almarhum bapak saya pekerja biasa. Dulu sampai pensiun itu loper koran di Kedaulatan Rakyat sini. Ya. Terus ibu saya ibu rumah tangga. Jadi di keluarga besar saya kakak dari kakek saya suka keroncongan itu aja. Jadi maksudnya bukan suka lapar, tapi suka nyanyi keroncong gitu. Suka nyanyi keroncong sejak dia militer sebenarnya, karena dia dulu sebenarnya sopir tank gitu, sopir tank ya, di eranya Pak Karno gitu. Terus kakek saya ini kalau rehat, kalau di rumah, kalau balik dari tangsi gitu ke rumah gitu ya gitaran, keroncongan, tapi lebih ke kencrungan gitu, lebih kayak saya dulu feelingnya kayak keroncong gitu, karena bisa nyuling juga, tapi ya versi keroncong semuanya, gitu sih. Ya. Terus kalau setiap seniman kan pasti punya ciri khas, Mas, dalam karyanya itu. Nah, menurut Mas Iko tuh sepenting apa sih seniman punya ciri khas tersendiri dalam karyanya? Seperti kita sebenarnya ciri khas itu kayak kita punya tahi lalat di mana, itu akan menandakan, oh saya tahu kita punya potongan rambut seperti apa, oh itu dia misalnya. Kita punya gestur atau suara atau gaya, itu sebenarnya itu adalah bagian dari yang melekat di seniman sebenarnya. Tanpa sadar memang. Ciri khas itu memang tidak dirancang dalam karya, tetapi dia mengalir, muncul ketika dia nyaman bagi senimannya untuk terus melakukannya, mengulang atau memasukkannya dalam karya-karyanya. Jadi pada akhirnya dia menjadi ciri khas gitu. Untuk Mas Eko sendiri kayak kan tuh berproses toh, Mas. Tiba-tiba sampai satu momentum kayak ketemu ciri khasku di sini. Itu seperti apa dulu Mas prosesnya itu? Lama nggak? Lama. Jadi kalau dilacak dari karya-karya saya, mulai saya kuliah misalnya, kalau SMA lah ya, SMSR. Dari 93 sampai 94, terus kemudian 97 masuk kuliah, itu karyanya variatif, beda-beda. Jadi punya kecenderungan kesukaan apa yang saya lakukan di situ, baik visual maupun temanya. Tapi mulai ada banyak hal yang saya repetisi, misalnya kayak mata gitu, di tiap objek atau karya saya itu sekitar tahun 2000-an. Dari awal itu memang bereksplorasi, tapi sebenarnya tandanya sudah ada yang berbentuk maksudnya topeng gitu, yang artinya mengeksplorasi individu atau identitas dalam objek. Itu baru sadar atau baru fokus untuk dieksplorasi lebih jauh itu sekitar tahun 2000. Tapi sebelumnya
karakter mata itu udah ada di karya saya meskipun figurnya utuh gitu, karakter figur utuh yang mengacu pada, karena saya suka komik jadi karakternya lebih ke komik lukisan saya waktu sampai sekarang begitu. Berarti beberapa seniman tuh memang sampai menemukan terus mengeksplorasi satu ciri khas dia untuk dieksplor bagaimana dalam satu ciri khas itu memang perlu berarti ya. Karena itu titik kenyamanannya berkarya menurut saya. Jadi musisi pun juga gitu, karakter vokal yang dia suka misalnya gitu akan terus diulang karena itu titik nyaman dan dia merasa ada di sana gitu. Dia merasa hadir gitu. Para seniman biasanya ketika dia merasa menjadi bagian dari karyanya itu akan tampak sebenarnya. Meskipun visualnya berubah-ubah, tapi atmosfernya, rasanya, warnanya, gestur dari karyanya itu akan tampak bahwa ini seniman A, B, C gitu. Itu sebenarnya secara tidak langsung dengan berproses ya, tidak instan gitu. Ya. Soal rasa tadi kan soal rasa ekspresi gitu. Ya. Akhirnya keluar dalam sebuah karya. Nah, Sujoyono bilang jiwa ketok. Nah akhirnya ketok itu setelah sekian lama. Karena jiwanya, bukan fisiknya yang ketok di karya itu, tapi jiwanya. Jiwa ketok. Jiwa ketok. Iya, kelihatan di karya itu. Terus kalau ada dua kata nih kayak kebebasan berekspresi gitu, dalam kacamata Mas Eko Nugroho itu seperti apa Mas kalau kita lihat Mas Eko? Kalau di kita kebebasan, menurut saya adalah kebebasan berekspresi itu penting. Tapi kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Artinya tidak hanya mengeksplorasi ekspresi yang berafiliasi dengan ego, hanya membuncah mengekspresikan aja tanpa ada tanggung jawab pada diri sendiri atau lingkungan atau sekitar ataupun wacana seni ataupun apapun gitu. Jadi artinya berkesenian dan mengekspresikan dan berekspresi seluas mungkin itu penting karena kesenian membutuhkan itu. Tetapi memang pada akhirnya kita membutuhkan bahwa ekspresi yang kita curahkan itu ekspresi yang kita sadar, kita bertanggung jawab terhadapnya gitu. Tidak serta-merta lempar batu sembunyi tangan, ya seperti itu. Jadi tetap dibutuhkan dan saya setuju. Dan kembali ke senimannya gitu. Dan mungkin kan kayak ada kalimat juga bisa benar atau salah ya kan. Everybody can be a artist gitu. Terus ketika kita sebagai orang awam mungkin yang bukan seniman gitu. Melihat karya seni di sebuah pameran, galeri atau lelang atau apa itu kan kacamatanya kan mungkin agak beda ya gitu. Nah itu menilai sebuah karya ini bagus, menilai karya ini enggak, ini mahal, ini tidak, itu selain soal konteks dalam sebuah karyanya itu apa Mas? Kalau kita sebagai awam kacamatanya. Pertama kali merunut kalimat yang everybody is an artist gitu, semua orang adalah seniman itu sangat sepakat sekali. Karena sebenarnya setiap individu atau manusia itu sebenarnya punya insting. Satu, insting menentukan warna yang disuka. Baik itu dalam bentuk pakaian, ruangan, atmosfer gitu. Yang kedua, insting suara yang dia suka, baik musik yang dia suka, apapun dia yang masuk di telinganya. Kemudian juga rasa sebenarnya. Nah, pada akhirnya seniman ini sebenarnya manusia ini sebenarnya sudah seniman karena dia memiliki taste yang secara tidak langsung itu adalah taste berkesenian. Cuman memang diolah dan tidak, diperhatikan dan tidak gitu. Nah, menjawab pertanyaan Anda bahwa gimana menentukan karya yang ketika orang awam menikmati karya seni kan? Ketika kita menikmati karya seni, apa yang dirasakan? Itu dulu. Jadi ketika Anda terkoneksi dengan karya itu, terkoneksi artinya secara emosional. Misalnya, kok saya takut ya lihat lukisan ini. Kok saya senang ya lihat lukisan ini. Kok saya panas ya lihat lukisan ini. Kok dingin ya, kok saya teringat sesuatu ya. Sebenarnya keberhasilan sebuah karya seni, terutama lukisan itu ada di situ. Kita tidak bilang bahwa karya seni itu ada yang baik dan buruk, semuanya baik. Yang menjadi penilaian itu adalah di masing-masing individu yang mengapresiasinya. Ketika merasakan sesuatu, dia akan terkoneksi. Nah, disitulah kesenian berhasil sebenarnya. Makanya saya bilang, kalau Anda bilang, saya ini orang awam, sebenarnya bukan awam sekali, karena pasti Anda merasakan sesuatu terhadap sebuah karya. Nah, itu sebenarnya insting seni yang ada di tiap-tiap individu. Nah, sekarang ketika itu sering menonton pameran, sering menonton karya, sering merasakan itu, dan kemudian mau bertindak, artinya melakukan sesuatu yang terinspirasi oleh hal-hal yang dia lihat gitu, nikmati,
rasakan, artinya dia sudah mulai next step berkarya seni. Dan itu prosesnya setelah berkarya seni, maka kita membutuhkan karya itu bersentuhan dengan publik yang sifatnya circle seperti tadi, agar publik merasakan enggak, agar publik dalam tanda petik akan memberikan penilaian secara individu enggak, baik saya suka warnanya ya, nah di situ, saya suka gambarnya, saya suka ini kok, suka cerita temanya gitu, atmosfernya kok saya suka. Nah disitulah lingkaran berkesenian dari mulai dibilang kita awam, merasakan, bertindak, artinya berkarya, dan mulai berkomunikasi dengan publik, presentasi, pameran, dan seterusnya. Disitulah sebenarnya lingkarannya. Iya, menarik nih. Jadi aku ada pertanyaan lagi. Kan soal rasa, terus spektrum rasa kan berbeda-beda. Iya. Mas Eko sebagai orang pertama yang memiliki karya dalam membuat karyanya itu kan punya pesan atau punya cerita yang ketika membuat sebuah karya itu, nah ketika dipampang di umum, hampir mungkin nggak semua orang merasakan apa yang ketika Mas Eko membuat sebuah karya. Nah ketika ada sesi Q&A gitu, mungkin pernah ya. Terus aku kok melihat karyanya ini, sedangkan nggak seperti itu yang dibikin Mas Eko dulu. Awal mula pesan yang disampaikan dan rasanya nggak. Itu gimana kalau melihat seperti itu? Bebas kah? Yus nggak apa-apa atau seperti apa? Kalau saya lebih bahagia seperti itu, karena karya bagi saya, karya seni saya adalah interpretasi luas dua arah. Jadi saya bukan, prinsip saya adalah berkarya seni dan karya saya adalah demokratis sebenarnya. Secara pemaknaan, secara penikmatan, dan saya juga. Artinya saya punya tema dan judul dari karya ini. Tapi saya tidak ingin selalu memulai dengan mengarahkan mereka untuk paham dengan tema dan judul lewat karya ini. Justru pertama kali yang selalu saya bilang itu, coba kamu punya feeling atau cerita apa atau sesuatu perspektif apa tentang karya saya, itu justru saya yang paling suka. Karena bagi saya itu adalah masukan luar biasa dan juga mungkin kritik dan juga hal-hal yang bisa mengembangkan saya. Justru saya tidak terbelenggu oleh apa yang ada di kepala saya lewat karya saya ini. Karena kemungkinan hal-hal interpretasi publik itu justru mengkayakan saya kalau di sisi saya. Tapi sebenarnya kembali lagi seperti berkarya seni itu bebas merdeka. Artinya publik atau penikmat atau masyarakat juga punya kebebasan untuk menikmati karya seni itu. Karena karya seni ini sifatnya menyenangkan. Kalau dia sudah diarahkan, itu tidak akan menyenangkan sekali. Dan disinilah sebenarnya kesenian itu, fungsi utama kesenian itu mengisi publik dengan hal-hal yang menyenangkan. Begitu juga seniman juga berkarya dengan senang, menyenangkan gitu. Karena kesenian ada di situ. Sini aku nemu juga ada kalimat, mungkin bisa setuju atau enggak, nanti minta pendapatnya, kayak karya seni dari seorang seniman itu sebaiknya tidak sekedar mengekspresikan romantisme dan nostalgia, tapi perlu menunjukkan konteks sosial dan ideologi dari si seniman itu. Nah kalau seumpama di dunia ini atau di masyarakat tidak ada konflik sosial, itu seperti apa kesenian menurut Mas Eko itu dengan keadaannya seperti itu? Kesenian, oke. Biasanya karena saya bilang bahwa kesenian itu sifatnya cair gitu, adaptif ya. Di mana kesenian itu tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah lingkungan gitu, bahkan negara gitu. Dan habitat keseniannya itu akan selalu berbeda satu tempat dengan tempat lainnya, bahkan kepala orang satu dengan yang lainnya. Bagi saya, dimanapun kondisi dan apapun itu kesenian akan selalu tumbuh dan berkembang. Tanpa ada konflik sosial, tanpa ada problem, bahkan bisa dibilang tanpa ada keindahan pun. Artinya bahwa kesenian itu bisa muncul dari rasa dan jiwa tadi sebenarnya. Dan menurut saya berkesenian itu tidak menjadi ketergantungan tentang sesuatu yang harus ada di pikiran kita. Misalnya saya suka sekali mengkritisi dan tentang situasi sosial misalnya. Tapi ketika saya pindah tempat ke negara yang tidak ada konflik sosialnya, artinya saya tidak bisa tergantung dengan hal itu. Artinya berkarya seni adaptif, cair gitu. Ini berkesenian, bukan mengamati sosial sebenarnya, bukan mengamati politik lagi. Jadi kita bisa dibilang, makanya tiap-tiap negara itu memiliki seniman yang punya karakter berkaryanya beda-beda, tergantung negaranya. Saya bisa bilang ekstrimnya seperti itu, tergantung lingkungannya. Seniman-seniman yang banyak di negaranya banyak konflik sosial, tentu tema-temanya akan banyak dengan konflik sosial. Seniman-seniman dari negara-negara dengan teknologi maju dan berkembang dan tanpa ada konflik sosial,
tentu karya ini tidak akan ada banyak konflik sosial. Karena kesenian itu adalah identitas, cermin daripada sebuah masyarakat ataupun senimannya ataupun negaranya. Jadi kalau ada event internasional semua, event seni internasional, kita bisa melihat karakter tiap-tiap seniman dari tiap negara karena mereka punya behind the scene, mereka punya konsep yang ingin dikembangkan lewat karyanya, berikut lingkungannya sebenarnya. Ini yang menarik. Bahkan kita tidak bisa menjustifikasi kok abstrak sih. Ini nggak ada konflik apapun ya. Ini senimannya itu nggak peduli dengan lingkungan, bukan seperti itu. Artinya behind the scene dari secara psikologi, secara flashback dan konsep seniman ini pasti memiliki hal yang sangat berkaitan dengan apa yang ada di sekitarnya, apa yang dialami oleh seniman itu. Jadi artinya tidak bisa seniman karya seni dan seniman itu diarahkan untuk satu. Berkesenian itu harus ada sesuatu gitu. Bisa jadi nggak ada sesuatumu jadi karya seni gitu. Kehampaan itu bisa menjadi sebuah karya seni sebenarnya. Nah, disitulah berkesenian karena dibilang merdeka dan bebas apapun. Saya bilang cair, benar-benar cair, benar-benar menyusup dan kemana-mana gitu. Itu pada korelasi tetepannya antara keadaan sosial dia di sekitar si seniman ini tetap ada korelasinya untuk outputnya gitu. Ya, pada akhirnya kan kita hanya menjumpai misalnya ketika karya seniman dari negara atau seniman yang punya background yang tanpa ada konflik sosial dipamerkan di negara yang banyak konflik sosial. Nah, sebenarnya perspektifnya akan berubah dan berbeda. Pada akhirnya orang-orang akan melihat kok ya itu tadi, kok ini abstrak gak ada sesuatu. Misalnya abstrak pun biasanya mengandung konten konflik yang sebenarnya senimannya punya hal yang ingin disampaikan gitu. Sesuatu konflik sosial bisa terjadi di situ misalnya. Cuman kadang perspektif-perspektif seperti inilah yang harus kita buka lagi, kita luruskan, kita jabarkan bahwa sekali lagi kesenian lebar, luas dan perspektifnya bisa banyak arah gitu. Dan tidak ada satu buku pun yang mengarahkan untuk satu titik berkesenian gitu. Dan apakah sosial media juga sekarang ini sangat berpengaruh terhadap konteks kekaryaan itu? Soalnya mungkin beberapa waktu lalu kayak karya pisang dilakban. Terus kemarin akhir-akhir pernah lihat itu di sosial media ada iseng di sebuah airport di Amerika kalau nggak salah, ada anak muda itu lepas sepatu gitu loh, tapi sepatunya dilempar di pojokan, terus orang-orang sekitar itu pada dikira karya seni. Padahal itu sepatu yang lagi iseng ngeprank gitu loh. Itu apakah sosial media sebegitu masifnya impact untuk kita sebagai pemerhati atau mungkin penikmat karya seni? Sangat. Bahkan kalau diingat 3 tahun yang lalu ketika COVID melanda semuanya, bahwa sosial media itu peranan yang sangat luar biasa sekali, bahwa di lini apapun ya, bahkan di kesenian, bahkan kacamatanya bisa dilihat dari fenomena COVID itu, bahwa sampai sekarang pun imbasnya masih luar biasa luas buat kesenian dan wacananya. Artinya semakin banyak kita mengakses informasi yang ada di luar, semakin sesuatunya itu terbuka lebar, bahwa dunia ini menjadi satu titik yang mudah sekali diakses dalam satu genggaman, taruhlah di mobile, di handphone, dan kita bisa mengakses dengan internet. Terima kasih buat internet. Menurut saya justru tantangan seniman berkeseniannya semakin luar biasa berat sebenarnya. Banyak sekali seniman sekarang ini, banyak sekali karya-karya yang bagus yang kita bisa akses gitu. Semakin rumit sekali kita mencoba mencari formula-formula untuk karya-karya kita, karya-karya yang akan menjadi unik yang akan kita presentasikan. Dan menurut saya keberadaan sosial media justru penting. Artinya edukasi publik justru terbantukan di situ tentang kesenian itu sendiri. Jadi dimudahkan sebenarnya bahwa kesenian apapun bentuknya bisa diterima publik dengan sangat cair dan mudah gitu. Seperti sebenarnya antara karya seni dan prank, antara seni dan kehidupan, karya seni dan aktivitas normal misalnya gitu bisa kabur. Tapi ketika penjabarannya adalah informasi bahwa ada deklarasi ini karya seni, cara menikmatinya dengan hal yang berbeda dengan menikmati karya seni yang versi lampau dengan teknologi dan digital. Ini ada hal yang baru yang sebenarnya sekali lagi seniman harus adaptif, kesenian juga harus adaptif gitu. Karena publik ini terus berkembang, teknologi akan selalu di depan terus akan tumbuh gitu. Kita nggak bisa menghentikannya karena dunia ini akan terus tumbuh dan berkembang dan berputar. Nah, sebagai seniman berkarya
Kalau buat saya, ikuti apa yang ada di bumi atau di dunia sekarang ini gitu. Walaupun setiap kalau karya seni yang terpampang di galeri gitu pasti ada deskripsi latar belakang karya atau apa, ada atau tidaknya pun itu tergantung dari si penikmat itu melihat di karya seni itu apa gitu. Iya, iya. Ada dua versi menikmati karya seni. Pertama biasanya lihat judulnya dulu, baru lihat karyanya, lukisan taruhlah gitu. Atau lihat karyanya dulu, punya perspektif, baru lihat judulnya. Oh sama, oh tidak, kayak gitu-gitu. Jadi menikmatinya bisa secara simpel bisa dua arah seperti itu. Ini ada kalimat lagi nih Mas, setuju atau enggak itu, dan menurut Mas Eko seperti apa? Sebuah karya seni itu tidak ada yang benar-benar beda, yang ada hanya modifikasi atas karya-karya sebelumnya. Nah menurut Mas Eko kalimat itu kayak gimana? Setuju atau enggak? Secara visual itu kalimat bisa disepakati. Secara konsep dan secara sejarah dan secara tema itu bisa berbeda. Karena manusia sekali lagi hidup dan berkembang dengan periode. Tiap seniman itu memiliki durasi kehidupannya. Dan dia akan ada berada di zaman tertentu. Era saya dengan Sujoyono akan berbeda juga dengan Affandi. Artinya kemiripan visual itu akan muncul dari dulu sampai sekarang. Itu nantinya juga akan sama. Tetapi seniman ini memiliki tema, memiliki waktu, memiliki sejarah, memiliki ruang hidupnya itu berbeda. Jadi disitulah sebenarnya yang harus dilihat bahwa visual yang sama, yang bisa dikonotasikan mirip dan sama atau mengulang tadi, tetapi ceritanya, konsepnya, pengalamannya tiap seniman tentang karya itu akan berbeda. Gambar yang kembar sekalipun akan berbeda dengan cerita dari seniman masing-masing. Seniman yang ada di ujung dunia sana dengan yang di ujung lainnya bisa bervisual sama, tapi konfliknya berbeda, situasinya berbeda, isunya berbeda, lingkungannya berbeda. Senimannya punya budaya, akar, individu, dan karakter yang berbeda. Nah, ini sebenarnya lebih jauh ke sana. Kalau kita hanya mengacu visual, ya tentu kita akan menemukan repetisi. Iya, sepakat gitu. Saya akan mengulang, oh ini akan terkonotasi dengan seniman B, seniman C terkonotasi dengan seniman F. Tetapi mereka pasti punya flashback dan basic berkarya dan cerita yang berbeda gitu. Kalaupun sana kebetulan Anda bisa bilang bahwa kita wajahmu mirip seseorang di sana, tapi kita punya budaya dan kultur dan nasib yang berbeda. Nah, wajah bisa sama. Toh kita manusia gitu. Sebenarnya ya semuanya sama. Nggak ada yang sangat benar-benar beda gitu. Nggak ada, apalagi di kesenian gitu. Kalau melihat Indonesia nih Mas dan Jogja mungkin secara khususnya tuh dalam perspektif seni dan budaya ini ke depan atau sekarang itu akan seperti apa Mas nanti? Tentang kesenian ya, tentang kesenian menurut saya luar biasa bagus ya. Jadi dari era saya aja dulu sampai sekarang menurut saya Jogja ini semakin banyak berkembang dengan keseniannya, event-event internasionalnya. Bahkan karakter masyarakatnya itu juga sudah terbentuk dengan bahasa kesenian sebenarnya, karena kota seperti Jogja ini susah sekali ditemukan di kota-kota lainnya menurut saya, bahkan di luar juga mungkin, karena karakter secara geografis keseniannya sudah terbentuk karena kita punya sultan, punya keraton, itu sebenarnya basicnya sudah ada kesenian tradisi yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita, di kehidupan kita, bertambah dan bertumbuh dengan adanya sekolah-sekolah kesenian yang modern sifatnya dan juga masih menggali kesenian klasik juga. Nah, itu tumbuh bersama antara kontemporer dan tradisional di kehidupan masyarakat Jogja. Bahkan kita bisa banyak lihat di jalan-jalan gitu, baik itu public art-nya ataupun performance art-nya ataupun kesenian-kesenian yang tumbuh berkembang ada di Jogja lewat event-event. Menurut saya kedepannya akan lebih jauh luar biasa besar, karena support pemerintah lokalnya itu juga terindikasi besar gitu dengan adanya Danais, dengan adanya hal-hal yang sifatnya mendukung infrastruktur kesenian gitu. Menurut saya Jogja untuk Indonesia ini dan untuk kesenian di Indonesia ini penting dan besar gitu, karena banyak seniman juga tinggal di sini. Banyak alternatif space, banyak galeri, banyak aktivitas, banyak event kesenian, dan bisa dibilang kita ibu kota keseniannya yang besar gitu. Komplit, punya laut, punya gunung, punya kota. Ya,
kulinernya macam, dan itu bisa dieksplorasi lebih luas lagi dengan kesenian gitu. Dan orang yang dari awalnya awam tentang kesenian yang tanda petik itu ke Jogja itu bersentuhan dengan kesenian pada akhirnya dia akan belajar banyak tentang seni, dan itu menjadi bekal ketika dia nanti pindah lagi ke kota lainnya. Itu basic kesenian itu penting sebenarnya buat individu atau person. Artinya tidak hanya tentang Jogjanya, tetapi juga ini buat kesenian di Indonesia. Banyak seniman dari di Indonesia juga sudah bisa diterima di internasional lewat event-event internasionalnya gitu. Kesenian apapun ya, dari fashion, film, seni rupa, dan pertunjukan dan seterusnya. Artinya kita punya positioning, punya sesuatu yang kuat untuk ditawarkan ke dunia internasional gitu. Sering kan udah lama ya berkecimpung juga pameran di luar negeri Mas Eko ini. Yeah. Para seniman atau kreator di luar sana melihat Indonesia tuh memang Indonesia tuh memang punya dunia seni budaya itu yang levelnya sudah mereka anggap sebagai rujukan, atau seperti apa kalau bagi orang luar gitu? Kita dianggap punya kesenian yang cukup luas dan tinggi juga sebenarnya. Karena kita tahu bahwa 17.000 sekian pulau tadi memiliki budaya dan tradisinya sendiri-sendiri. Kalau itu bisa dikumpulkan dan dikembangkan oleh para seniman menjadi kesenian kontemporer sekarang atau modern gitu, jangan dipadukan dengan kultur dan budaya kita yang macam-macam tadi, itu sangat kaya sekali, itu sangat luar biasa, luas, bahkan bisa dibilang kita paling kaya sebenarnya kalau kita berani dan mau mengeksplorasi budaya sendiri dan tradisi sendiri untuk dibawa keluar. Tentunya dengan seperti chef atau seperti fashion designer gitu, di mixing dengan hal-hal yang berkembang sekarang di dunia internasional gitu. Jadi artinya basic kita kuat, akar budaya kita kuat, tergantung bagaimana kita atau para pelaku seninya itu bisa mengeksplorasinya lebih jauh ke ranah-ranah modern di luar sana gitu. Secara kontemporer kita siap sebenarnya, kita punya basic konsep yang kuat sebenarnya, dan bisa dibilang catatannya adalah banyak seniman kita yang berkarya di luar, tinggal artis in residency gitu, diundang dalam event-event besar kayak Biennale, Triennale, dan museum, exhibition, galeri juga. Menurut saya kita ini dalam kesenian di Indonesia ini cukup besar, bahkan bisa dibilang salah satu yang terbesar di dunia. Dan di Asia juga gede gitu, banyak senimannya cukup mumpuni sebenarnya. Kalau suruh memilih nih satu seniman, boleh yang masih hidup atau mungkin yang sudah tiada gitu, satu seniman terbaik menurut Mas Eko Nugroho, siapa dan kenapa? Ya satu lokal, satu luar lah. Seniman tidak melulu tentang karyanya kalau saya, kiprahnya yang saya juga suka gitu. Jadi saya menyukai Andy Warhol yang dari luar gitu, bagaimana dia. DMB-nya mirip kayak karena saya punya daging tumbuh komik itu terinspirasi dari kalimat dia gitu. Semua orang bisa populer dalam waktu 15 menit gitu. Menurut saya apa yang dia bikin bukan hanya tentang karyanya, karena saya suka, tetapi movement yang dia bikin juga itu yang menginspirasi saya untuk membuat movement juga, atau gerakan-gerakan berkesenian yang melibatkan banyak orang gitu. Dan itu yang sangat menarik gitu. Dan Affandi punya ekspresi yang luar biasa, konsisten dengan berkaryanya, dengan seni lukisnya. Tidak banyak seniman yang memiliki energi luar biasa seperti itu, dan bahkan sampai beliau nggak ada, semangat menjadi seniman dan merakyatnya itu yang luar biasa gitu. Energinya yang saya kagumi sebenarnya, sampai di usia yang dini gitu dia masih kemana-mana dengan berkarya, dan masih mengeksplorasi, dan dia seniman yang pionir yang sadar akan dokumentasi dengan membuat koleksinya untuk bisa dipresentasikan pada publik dengan museum. Meskipun museumnya kecil, tapi waktu itu penting karena saya waktu itu menyukai kesenian, bisa belajar banyak dari salah satu maestro atau seniman besar lewat museumnya, lewat hal-hal yang dia bikin
dan secara langsung memberikan data, informasi yang penting secara edukasi buat saya tentang kiprah-kiprahnya, tentang karyanya dan hal-halnya yang saya bisa langsung real gitu. Ini segelintir seniman-seniman yang saya kagumi gitu. Oke, terus ini hampir di akhir Mas, biasanya di Gutok itu ada beberapa signature question gitu. Oke. Yang pertama ini sebelum kita nanti ke netizen bertanya, menurut Mas Eko nih, seperti apa Indonesia itu di usia 100 tahun nanti? Kalau dihitung dari proklamasi ya, berarti tahun 2045. At least berarti kurang lebih 21 tahun lagi mungkin. 21, oke. Seperti apa ini Indonesia secara umum dan mungkin secara ekosistem seni rupanya gitu. Feeling saya positif, getting better dan better. Sistemnya apakah linear dengan konflik sosial ya? Konflik sosial, karena Indonesia itu punya demokrasi yang unik ya. Berbasic dari gotong royong yang dari dulu sampai sekarang, dan setelah 98 kan kita mulai belajar banyak tentang demokrasi. Bahkan sampai sekarang kita masih demokrasi yang berjalan. Saya yakin di 2045 kita masih demokrasi yang berjalan, tetapi akan membaik. Kesadaran dan keterbukaan, meskipun kejahatan, korupsi dan seterusnya masih juga akan ada banyak cara untuk itu. Ada banyak cara mereka melakukan untuk merusak dan itulah kehidupan gitu. Ya, seperti itu. Tetapi ada banyak masyarakat semakin cerdas dan semakin terbuka dan semakin demokratis menurut saya. Semakin memiliki ruang-ruang yang sebenarnya menjadi Indonesia yang luar biasa menurut saya ya. Bahkan saya yakin semakin terakses, semakin bisa muncul Indonesia ini mungkin belum 100% utuh, tapi ujung barat dan ujung timur akan muncul gitu. Menurut saya ini feeling saya, dan khusus untuk kesenian semakin maju sebenarnya. Dan terutama Jawa ini akan selalu berkembang dengan banyak hal gitu. Dan semoga aja Jawa ini bisa berbagi ke pulau lainnya yang 17.000 tadi. Menurut saya tanggung jawab kita yang tinggal di sini adalah menyebarkan ini semua kebaikan ke semua lini di Indonesia. Juga yang ya harusnya. Dan semakin banyak seniman yang akan berkiprah tergodok bisa di sini, terus di Jawa, terus berkembang untuk dengan sistem untuk mengembangkan kesenian di pulaunya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Dan saya berharap kesenian semakin berkembang di daerah-daerah, karena justru saya bilang tadi, akar budaya dan identitas kita itu ada di daerah yang bahkan terpencil itu, yang kita harus tahu gitu, karena kita ini ada di sangkar emas di Pulau Jawa ini, tapi sebenarnya ada banyak yang mesti kita eksplorasi keluar sana. Dan menurut saya seniman penting untuk tahu itu, karena kacamata dunia udah banyak di kita. Sayang kalau hanya menjadi kacamata yang sempit. Harusnya kita buka semua tentang Indonesia, baik yang klasik, tradisi dan kontemporer, modern gitu, keluar gitu, apapun itu, kesenian apapun. Ya. Oke, itu Terawangan ya. Oke, ini kemarin sempat kita share juga ke teman-teman kawan GNFI namanya. Kalau teman-teman di GNFI itu netizen bertanya pertanyaan apa yang ingin dititipkan ke Mas Eko ini. Terkumpul ada beberapa Mas dari @romanmbt. Gimana Mas Eko memandang seni dan politik lagi? Cairkah atau malah seperti air dan minyak? Kalau saya ini kesenian dan politik itu sama-sama penting sebenarnya. Artinya saya tidak mementingkan politik, karena saya seniman, saya berkarya dan berkesenian. Tapi seperti tadi tema, jadi artinya bahwa politik itu ruang luas yang bisa kita eksplorasi dengan kesenian gitu. Artinya tidak ada salahnya kesenian itu berdekatan dengan politik, juga tidak ada salahnya kesenian itu berdekatan dengan religi. Tidak ada salahnya juga kesenian itu berdekatan dengan diri sendiri gitu, tanpa eksplorasi atau topik apapun, bebas gitu. Dan menurut saya seperti hal-hal topik dan tema lainnya, politik ini kalau buat saya juga menyenangkan untuk dieksplorasi gitu. Di Indonesia ini kita mau bilang aku nggak berpolitik kok, tapi kehidupan sehari-hari kita ini di sekitar kita ini sebenarnya kita ini dihinggapi politik gitu. Ada pepatah lucu, saya nggak mau minum tapi minuman mendekati saya misalnya gitu. Nah, artinya bahwa kita bisa bilang
apapun yang ada di Indonesia ini bisa tampak politis gitu. Apapun kita masyarakat Indonesia, meskipun kita tidak mendeklarasikan bahwa ini bukan tentang politik, tapi politik itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia sampai detik ini ya. Tapi menurut saya itu akan berlangsung lama lagi karena sifat demokrasi yang ada di Indonesia ini sangat politis sekali menurut saya. Dan menurut saya it's fun, berkesenian yang bergesekan dengan politik bisa menjadi pendewasaan politik sendiri, karena mengkritisi politik itu akan lebih cair dengan bahasa kesenian gitu. Ini lanjut dari Rizal Godam Junior, Oke. JR, @Rizal Godam JR. Apakah dengan asal dan asah setiap hari itu bisa mengembangkan potensi kreativitas kita, Mas? Sorry, asal itu Ya mungkin asal gambar dan asal diasah. terus, Oke. diasah terus gitu. Bisa jadi seperti seperti kita belajar naik sepeda ya sebenarnya. Dari awal kita nggak bisa, lama-lama kita akan menjadi ahli. Berbasic dari asal, selama ada satu titik lagi, bukan hanya asal, suka. Kita harus suka dulu. Meskipun itu akan dimulai dengan menggoreskan asal gitu, tapi kita suka dan diasah. Artinya diasah itu ada rutinitas ya. Bahkan di tiap hari atau ada rutinitas yang rutin yang mengasah. Artinya mengasah itu kan seperti ngelandep terus menerus. Artinya tidak ada yang merasa bosan dan berhenti. Artinya memang basicnya harus suka, harus mencintai. Itu pasti Anda akan menemukan karakter Anda dalam berkesenian gitu. Dan fokus sebenarnya. Pada akhirnya meskipun di awal aku nggak mau fokus tentang berkesenian, tapi pada akhirnya ketika Anda memulai asah, lalu cinta, menyukai itu, Anda akan terasa diri Anda akan tertuntut untuk fokus gitu. Karena pada akhirnya step-stepnya akan menuju bahwa Anda punya karya, Anda punya kesempatan memamerkannya. Ciri khas tadi keluar. Pada akhirnya menemukan ciri khas atau sesuatu yang disuka dan diulang-ulang misalnya gitu, sesuatu yang nyaman dalam berkarya misalnya. Nah itu juga basicnya juga dari asah gitu. Tapi kalau saya sudah tidak asal karena suka, karena cinta gitu. Jadi I do with love. Jadi start dari situ, berarti menyenangkan gitu. Ya, itu tadi. Jadi suka, cinta, terus diasah terus, asah, terus kalau tadi apa analoginya pisau diasah terus lama-lama tajam kan? Iya, tajam. Ciri khas keluar dan karyanya semakin Iya. mempunyai ciri gitu. Iya. Terus ini dari ala dadarnya. Oke. Pemaknaan simbol mata atau wajah yang ngintip itu, Mas. Itu artinya apa? Kok, ciri khasnya kan seperti itu. Iya. Artinya apa, Mas? Oke, jadi di karya saya ini banyak membicarakan tentang identitas sebenarnya. Satu, identitas ini berbasic riset saya ketika masih kuliah itu tentang topeng sebenarnya. Saya menyukai topeng, jadi saya menyukai bagaimana orang-orang ini menggunakan topeng sebagai bentuk mentransformasikan sebuah tradisi atau cerita atau legenda. Topeng ini digunakan sebagai menentukan tokoh karakter dalam sebuah panggung, dalam sebuah pertunjukan, bukan dalam realitas. Tapi dia mencerminkan sosok-sosok manusia sendiri, baik, buruk, jahat, lemah, kuat, dan seterusnya, lucu, dan seterusnya. Tapi di topeng ini sebenarnya dia menyimpan banyak identitas menurut saya. Jadi ketika Anda melihat karya-karya saya banyak mata-mata itu, sebenarnya saya sedang membicarakan tentang manusia ini memiliki identitas yang banyak, lebih dari dua. Satu, identitas dia sebagai dirinya sendiri, identitas dia ada di kantor, identitas dia ada di keluarga, identitas dia menghadapi masalah, identitas dia bersama komunitasnya atau koloninya atau sukunya dan seterusnya, circle-nya seperti itu. Artinya manusia ini menarik, individu ini menarik karena dia akan bisa berubah dengan karakter dan identitasnya. Tapi juga bahwa itu tidak hanya tentang kita, tapi juga tentang banyak hal, tentang situasi yang saya cermati, politik, kritik saya, tentang hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi mata-mata itu ada di objek-objek juga pada akhirnya, ada di batu, ada di hutan, ada di semak-semak, ada di sesuatu yang artinya bahwa kita tuh melihat, yang lainnya pasti melihat, dan semuanya itu pasti memiliki identitas yang ingin untuk saling memahami, saling melihat untuk saling memahami.
Dan identitas-identitas yang saya bikin di karya-karya saya ini juga bisa terjadi pada siapa aja. Ketika saya mengkritisi tentang sesuatu, korupsi misalnya. Korupsi kan akan selalu ada tuh dari dulu sampai sekarang gitu. Di mana ada kesempatan ya selalu, ya itu hal yang benar, selalu akan muncul. Artinya karya-karya saya ketika mengkritisi tentang korupsi itu akan terjadi di 10 tahun, 20 tahun ke depan lagi. Jadi objek atau tokoh subjeknya itu tidak menjustifikasi, dia hanya mata. Dia hanya sosok, dia hanya seseorang yang bisa jadi yang dulu, bisa yang sekarang, bisa yang akan datang. Halnya sama, mereka akan merepetisi itu. Karena manusia ini musuhnya adalah nominal atau uang. Artinya jika dia berdekatan, dia akan bisa bahagia, senang. Tapi jika terlalu berdekatan, dia akan terbuai. Jika dia terlalu jauh, maka banyak cara untuk menuju ke sana dengan cara baik, cara buruk, kasar, keras. Itu artinya itulah ketika sistem barter diganti dengan uang, artinya manusia ini menjadi ketergantungan ada di situ. Jadi identitas-identitas di situ adalah simbol-simbol kita atau masyarakat atau manusia. Ya. Tuh. Lalu dari Aditya Kristiawan. Project yang paling berkesan selama ini pernah dibuat yang digarap apa, Mas? Buat saya setiap karya, setiap project itu adalah anak saya. Jadi semuanya spesial. Yang bisa saya ceritakan tentang tahun-tahun atau di mana anak-anak saya ini muncul gitu. Jadi setiap project sangat berkesan ya. Artinya punya pengalaman tersendiri, punya hal-hal yang berkembang tersendiri dari tiap proyek itu, dari yang saya memulai ketika saya SMSR, ketika kuliah sampai sekarang itu tidak ada yang sama tentu. Dan rasanya selalu berbeda, pengalamannya selalu berbeda dan selalu tumbuh berkembang sampai sekarang seperti ya tanaman membesar gitu, berbunga dan berbuah gitu. Jadi prosesnya itu spesial semuanya. Tapi terdokumentasikan nggak? Terdokumentasikan. Tadi disclaimer ya, SMSR itu Sekolah Menengah Seni Rupa. Ya, di Jogja. SMA. Ya. Kalau diplesetin Sekolah Mangkat Sore. Sekolah Mangkat Sore, benar. Jadi sekolah menengah Sekolah sandalan barang. Di Jogja yang Sekolah Menengah Seni Rupa gitu. Ya. Tapi sempat atau sekarang masih terdokumentasikan nggak, Mas, karya-karya yang masih zaman puluhan tahun yang lalu sampai at least saya punya dokumentasi sejak kuliah, tapi kalau waktu masih SMSR karya-karya saya banyak hilang atau rusak karena saya pindah-pindah kos waktu setelah berkeluarga kan pindah-pindah kos. Terus akhirnya sejak tahun 2007-2008 saya mulai memiliki tim yang mengurusi mendokumentasikan filing hal-hal tentang karya saya baru tahun itu. Jadi karya-karya tahun sebelum itu mungkin setahun 2 tahun masih bisa terlacak tersimpan, tapi sebelumnya mungkin sudah hilang atau kadang bisa saya temukan karena itu tadi saya pindah, saya kadang rusak, kadang-kadang di tempat teman dan tidak dikasih tahu saya sudah hilang segala macam gitu-gitu. Jadi makanya seniman ini butuh tim atau arsiping karena seniman ini punya durasi aja. Tetapi karya seni akan selamanya. Yang harus disadari bahwa ada yang mengurusi karya seni itu, mengarsipkan itu gitu. Entah itu individu, yayasan atau komunitas dan seterusnya. Jadi, itu penting. Teman-teman yang mungkin ingin berkarya memulai atau belum lama gitu, jangan dibuang atau apapun. Jadi diarsipkan, siapa tahu 5, 10, 15 tahun ke depan. Kita nggak pernah tahu. Kalau saya bilang itu tabungan gitu, jangan takut berkarya. Jadi kalau saya selalu bilang ke teman-teman yang muda-muda, calon seniman, generasi muda itu, sisihkan 20% aktivitasmu keseharian berkarya. Kalau Anda sibuk belajar, 100% ya cowok, 20% itu berdiam diri berkarya. Entah itu catatan, sketsa, rencana, ataupun sudah dalam bentuk karya, berproses, belum jadi, terus-terusan, tapi setiap hari 20% itu adalah tabungan yang luar biasa yang nantinya itu akan kamu buka dudah gitu. Celengan karya itu, tabungan karya itu ketika kamu mulai membutuhkannya, ada event, ada pameran, dan seterusnya. Dan kamu nggak menjadi seniman dadaan, artinya berkarya itu menjadi habit yang asah tadi. Ketika itu bukan asal, iseng misalnya gitu, tapi kamu lakukan 20% dari 100% aktivitasmu, itu terkumpul jadi karya kok. Dan jangan lupa,
arsiping, disimpan. Sejelek apapun menurutmu karya, saya nggak bilang karya itu jelek dan buruk, tapi kadang seniman itu mengkonotasikan karyanya, aku nggak suka ya, saya nggak suka, saya buang. Menurut saya jangan. Suka nggak suka disimpan. Nanti kasih catatan aja, karya nggak suka. Nanti 10 tahun dibuka. Bisa jadi mungkin berdaya materi atau mungkin memorable itu tadi. Memorable, yang memorable. bisa. At least anak turun Anda. Artinya ada yang Anda ceritakan ke generasi Anda sendiri. Kalaupun bukan untuk generasi kesenian Indonesia atau dunia, tetapi Anda punya cerita buat sekitar Anda. Bahwa Anda berkarya. Ada karya yang sebenarnya Anda bercerita. Sebenarnya karya itu adalah cerita Anda yang tidak tertampung di sini, tapi keluar. Kalau di seni rupa dia tercatat di visual gitu, dia terbukukan. Itu penting karena memori kita ini terbatas. Kita hanya aku punya ide sekarang ini. Ya. Nanti seminggu lagi itu udah hilang, akan ada ide baru. Nah kalau ide yang seminggu sebelumnya nggak tercatat, nggak tertuang, nggak tersimpan, kamu ya itu akan hilang dan ini kerugiannya di situ. Makanya 20% dari aktivitasmu keseharian itu sisakan untuk bikin karya, apapun itu. Dan dengan segala pencapaiannya seorang Eko Nugroho sampai sekarang, mimpi terbesar seorang Mas Eko Nugroho itu apa, Mas? Apakah sudah tercapai semuanya? Tentu tidak. Selalu ada mimpi ya. Kalau dalam bentuk karya, saya ingin bikin semacam area atau yang semuanya tentang karya saya atau theme park gitu misalnya. Terus atau di mana semua orang bisa mengakses karya saya. Saya ingin bikin museum untuk mendokumentasikan, mengarsipin karya-karya saya. Masih konsep atau sudah on progress. Ini di Jogja, Mas? Di Jogja, ya, karena Jogja sebagai basic saya dan menurut saya rootsnya dan saya ceprol sampai sekarang belum pernah kemana-mana. Saya termasuk manja sih. Salut buat teman-teman yang merantau. Tapi buat saya kenapa bikin museum di Jogja, pengen yaitu mengembalikan lagi buat Jogja biar bahwa saya tumbuh besar dan berkembang di Jogja. Bukan berarti saya tidak suka kota lainnya, tetapi titiknya ada di sini. Saya berharap mempertemukan semua elemen kesenian ada di Jogja melalui arsiping, pelacaan karya-karya saya. Karena saya sedang juga melacak karya-karya terdahulu gitu. Karena buat saya itu catatan penting yang dulu saya anggap nggak penting. Sangat mahal harganya ya. Mahal karena historisnya. Historinya. Ya, jadi dulu saya pernah punya perspektif seperti itu. Ini nggak penting, saya buang. Saya berapa kali bakar lukisan. Ya di era saya sekolah ya artinya. Tapi ya perjalanan bahwa saya sadar saya harus bilang ini ke generasi berikutnya untuk itu tadi tetap disimpan gitu. Untuk kedepannya seperti saya ada kerinduan, ada keinginan untuk bahwa itu penting. Kepentingan itu, ya saya akan berkaca dan melihat dari karya-karya saya yang sebelumnya. Jadi itu dan masih banyak saya ingin mengedukasi masyarakat luas tentang kesenian yang lebih luas lagi gitu. Makanya sudah saya cicil, saya bikin Eko Nugroho Art Class kecil gitu, yang kelas-kelas kecil untuk seni rupa, belajar mengenal seni mulai dini gitu. Artinya karena kesenian ini penting bagi saya dan bermanfaat, tidak hanya tentang memunculkan karya seninya secara fisik, tapi juga secara psikologi. Artinya ada berkarya seni itu adalah terapi yang sebenarnya luar biasa menyenangkan dan bagus gitu, lewat berkarya gitu. Untuk art kelasnya itu, untuk bisa ikut kelasnya itu seperti apa, Mas? Di sini juga di studio? Enggak, lokasinya ada di Jambon, tepatnya di Kragilan, Jalan Poncowala. Jadi di dekatnya Sindupak. Sampingnya ya, Jalan Magelang. Jadi kalau sebenarnya yang saya bikin strateginya adalah strategi yang saya godok, membuat kelas kesenian yang sifatnya adalah mengeksplorasi berbagai macam kesenian untuk usia dini, untuk anak-anak tapi juga untuk remaja, dan ada kelas-kelas khusus ya, ada basic, intermediate sama vision. Nah yang di basic itu anak-anak itu bermain dengan seni rupa, dengan warna, dengan cat, dengan touching, clay, dengan printing, dengan recycle, dan seterusnya. Terus yang intermediate ini dia mengembangkan visualnya dengan medium yang macam-macam. Sementara yang vision ini orang-orang yang sudah dewasa tanpa batasan umur, tapi ingin mengembangkan
karya seninya menjadi seniman, berkarya seni untuk dipajang sendiri, untuk layak menjadi karya seni yang bisa diapresiasi, didiskusikan dan dibicarakan. Jadi kelas-kelas yang dibikin khusus untuk mereka yang ingin bersentuhan dengan seni, terutama seni rupa. Jadi kalau anak-anak bisa datang aja, ada trial free. Ada sosmednya Mas? Ada Eko Nugroho Art Class. Oh, Eko Nugroho Art Class di sosmednya, Instagram gitu dan Twitter juga ada. Jadi di situ sudah saya kembangin sejak tahun 2015 sebenarnya. Udah lama dan sampai sekarang saya senang karena responnya bagus. Karena di Jogja ini edukasi ini luar biasa meluas ya, dan pendekatan seninya. Jadi di tiap periode dalam kelas saya ada psikolog sebenarnya, yang nantinya akan membahas karya si anak, membahas tentang perkembangan si anak, tentang psikologinya dalam berkarya, tentang hal-hal yang perlu digali. Misalnya ada banyak anak-anak yang nggak banyak bicara tapi banyak gambar, tapi sebenarnya ada banyak masalah. Nah, dibaca dari gambar-gambarnya itu sebenarnya. Jadi nanti ada anak, orang tua, jadi membuat jembatan. Karena karya seni ini sifatnya jembatan sebenarnya. Seniman, karya, publik. Ini juga anak, karya, orang tua. Jadi ini sebenarnya yang saya bangun sama seperti lingkup kesenian yang luas sebenarnya. Jadi ketika orang tua ini tidak paham si anak dengan secara fisik, diskusi, komunikasi, tetapi kita kasih jembatan untuk memahami tentang sesuatu yang muncul dari si anak lewat bahasa visualnya. Kadang anak-anak punya masalah di sekolahnya tapi nggak ngomong, tetapi dituangkan di gambarnya, misalnya gitu-gitu. Itu pada akhirnya sangat membantu sekali secara psikologi si anak maupun orang tua, dan kedekatan juga secara komunikasi. Dan cukup berhasil dan menyenangkan karena perspektif saya dari dulu ini yang saya bayangkan dan mimpi tadi. Ya, berhasil karena bahwa kesenian ini sangat berperan dan bagus buat kehidupan, buat masyarakat gitu, buat orang, karena seperti tadi semua orang punya bibit kesenian. Jadi ketika itu diolah, diekspresikan, dimunculkan, itu yang akan luar biasa muncul dari si anak-anak. Kalau anak-anak dari basic sudah dari dulu sudah sadar dan tahu tentang kesenian, besarnya dia mau jadi apapun, tentara, dokter, apapun, profesi apapun, dia punya basic kesenian, pasti akan ada hal yang beda dari individu atau person si anak ini. Menurut saya menyelesaikan sebuah masalah. Ya, dari itu solusi, kreativitas, rasa itu akan berbeda. Dari seni tadi itu ya. Ya. Kalau proyek terdekat nih Mas? Ini saya ke Jepang selama sebulan di sana untuk persiapan pameran tunggal saya di Tokyo. Yang kedua ada residensi dengan museum di Fukuoka. Nanti ada presentasi karya di sana juga, live, tapi karya dibikin di sana ya, karena residensi. Terus satu lagi nanti ada peresmian proyek patung untuk kota Fukuoka. Jadi saya diundang oleh kotanya untuk bikin karya tinggi 5 meter, lebarnya sekitar 3 meter, 2,5-3 meter. Itu nanti di area publik di ciri khas karya. Iya, jelas karya saya. Karena saya bikin patung gede gitu. Produksinya di Jepang sih. Kita back and forward komunikasi sama pemerintahan kotanya adalah acara pembukaannya di sana. Ada kemungkinan juga bikin di sini nggak Mas? Ditaruh. Saya pengen satu, undangannya belum ada. Terus kesempatannya belum ada. Saya pengen bikin cuma izin space gitu kadang masih agak rumit untuk di sini gitu. Jadi saya butuh kerjasama dengan instansi ataupun komunitas dan seterusnya. Jadi saya senang bikin karya di publik itu senang. Cuma di Fukuoka nanti itu permanen ditempatkan di sebuah taman gitu. Iya, di tempatnya di pelabuhan nanti namanya Hakata Harbor. Itu pelabuhan yang biasanya menjadi pelabuhan internasional kalau ke Jepang atau ke Pulau Jeju terus ke Korea Selatan. Kayak gitu. Di pelabuhan itu. Karya saya akan di situ nanti. Oh, bikinnya di sana dengan studio di Jepang, timnya Jepang, ahlinya Jepang. Semuanya Jepang. Saya bikin karyanya, saya bikin desainnya, bikin mock-up-nya di sini pakai 3D print. Terus kita kirim ke sana, mereka mewujudkannya itu besar. Dengan konstruksi, dengan bekerja sama dengan arsitek karena keselamatan untuk karya di publik ya. Iya, apalagi di pelabuhan ya. Wah. Ya. Lumayan tuh kalau nanti kita punya di Parangtritis gitu. Ya, senang juga. Di Kaliurang gitu Mas. Kayak atau di tengah kota juga oke. Dekat-dekat 0 kilometer ya. Jogja. Senang kalau ada kesempatan, saya sih mau buat Jogja gitu ya. Tapi ya buat tidak hanya Jogja ya, artinya
untuk Indonesia misalnya, karena karya di publik itu kedekatannya berbeda, jadi lebih bersentuhan dengan publik, responnya langsung, dan saya merasa kehadiran saya dengan karya saya langsung ke masyarakat gitu. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama. Atas kesempatan ngobrolnya tuh sangat insightful ini, sangat menarik, dan kita tunggu tuh kayaknya sangat menarik tuh punya patung yang besar Eko Nugroho tuh di satu Amin. di Indonesia ataupun di Jogja. Terima kasih Mas Eko, Terima kasih. sehat-sehat selalu, ditunggu karya-karyanya. Terima kasih.